Baik Pak, apakah PowerPoint saya sudah muncul? Iya, sudah terlihat. Silakan dalam waktu 10 menit. Baik, untuk pembukaan kali ini, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan di sini saya di Recording in Kesian progress. Telemetoding dari kampus Tikom Tunas Bangsa Pematang Siantar. Di sini saya mengambil judul yaitu perancangan strategi validasi data dengan pemanfaatan aplikasi validasi berbasis Google Maps dalam produk IndiHome. Dan untuk penulis yang pertama ini dengan saya sendiri, Dedi Christian Kolomban Tobing, dan yang kedua Ibu Rizky Karunia Sasonin, dan yang ketiga Bapak M. Syafi'i. Baik, berdasarkan latar belakang, dalam konteks industri telekomunikasi, validasi data adalah langkah penting dalam memastikan kualitas layanan PT Telkom Indonesia Retail Sumatera Utara sebagai bagian dari perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Dihadapkan pada tugas memverifikasi data produk IndiHome. Sayangnya, produk validasi data masih tergolong manual yang dapat menyebabkan potensi kesalahan dan waktu yang diperlukan lebih lama. Dalam era digital yang terus berkembang, ada potensi untuk memanfaatkan teknologi seperti Google Maps atau Gmaps untuk mengoptimalisasi dan memperbaiki proses validasi data. Dan untuk masalah yang saya temukan, masalah utama adalah validasi data yang masih mengandalkan proses manual. Masalah ini dapat merangkum sebagai berikut. Proses manual rentan terhadap kesalahan manusia yang dapat mengakibatkan data yang tidak akurat. Poin yang kedua, dalam industri yang komprehensif, perbaikan validasi data dapat berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Lalu tujuan pada penelitian kali ini adalah menerapkan solusi teknologi yang berbasis Google Maps atau Gmaps untuk mengoptimalisasi sebagian besar proses validasi data dan mempercepat proses tersebut. Dan menunjukkan bagaimana teknologi seperti Gmaps dapat diterapkan dalam industri telekomunikasi untuk memperbaikan validasi data. Dengan validasi data yang lebih baik, diharapkan kualitas produk IndiHome dapat ditingkatkan dan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan keputusan pelanggan. Untuk metode yang saya angkat pada penelitian kali ini adalah tahap perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi. Dan untuk hasil dan diskusi pada penelitian kali ini, saya juga mengambil metode Agile dalam pengembangan sistem validasi data. Sekedar informasi, metode Agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas, adilitas, dan kolaborasi dalam setiap tahap pengembangan. Dalam konteks implementasi sistem validasi data menggunakan platform Gmaps berbasis website. Penggunaan metode Agile membawa sejumlah manfaat signifikan. Manfaat penerapan metode Agile ialah sebagai berikut. Fleksibilitas perubahan, tim merespon perubahan kebutuhan yang cepat. Fitur dan metode validasi dapat ditingkatkan berdasarkan umpan balik. Iterasi kualitas siklus sprint memungkinkan perkembangan produk yang berulang. Produk ditingkatkan seiring waktu. Dan juga terdapat menghasilkan kepuasan pengguna dengan umpan balik regular produk sesuai harapan pengguna. Ini berlaku pada aplikasi validasi Gmaps, di mana perubahan kecil meningkatkan pengalaman. Dari hasil ini, dua elemen kunci memainkan peran utama yaitu user stories dan pembagian dalam sprint. Mereka adalah fondasi keberhasilan pengembangan sistem validasi data berbasis Google Maps atau Gmaps dengan penerapan metode Agile. Pada poin yang pertama, user stories dalam pengembangan. User stories adalah deskripsi fungsionalitas
yang diinginkan oleh pengguna dalam sistem. Identifikasi user stories adalah langkah penting dalam memahami kebutuhan pengguna. User stories membantu dalam merencanakan pengembangan sistem yang memenuhi harapan pengguna. Dalam penelitian ini, beberapa user stories telah diidentifikasi seperti pendaftaran pengguna dan halaman dashboard untuk administrator. Dan poin yang kedua, pembagian dalam sprint. Pembagian dalam sprint adalah tahap kunci dalam metodologi Agile. Ini memungkinkan manajemen tugas dengan efisien dan pelaksanaan dalam periode sprint. Proses pembagian melibatkan pemilihan user stories, pemilihan pemecahan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, estimasi usaha, penugasan, perencanaan sprint, pengembangan, pengujian, evaluasi, serta refleksi dan perbaikan. Hasil ini mencerminkan dampak positif penerapan teknologi Google Maps atau Gmaps dalam proses validasi produk IndiHome. Beberapa hasil yang perlu dicatat adalah sebagai berikut. Peningkatan akurasi data, implementasi Gmaps telah berhasil mengurangi tingkat kesalahan manusia dalam validasi data. Hasilnya adalah peningkatan akurasi data produk IndiHome yang secara langsung berdampak pada kepuasan pelanggan. Pengurangan waktu validasi, proses data dan Gmaps telah mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi data. Hal ini telah meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan, memungkinkan perusahaan untuk merespon permintaan pelanggan dengan lebih cepat. Dan pada penelitian kali ini dihasilkan kesimpulan yaitu integrasi library, React dan database MongoDB. Melalui proses adopsi metode Agile, penulis memperdalam gagasan, melakukan eksperimen berulang dan menghadirkan pengiriman bertahap yang menghasilkan konsistensi dalam pengembangan. Ini membantu penulis merasa lebih terhubung dengan kebutuhan pengguna, memahami kapan dapat beradaptasi dan kapan harus berinovasi. Sistem validasi yang komprehensif, user-friendly, dan intuitif melalui platform website, fitur seperti pendaftaran dan integrasi PT telah berhasil diimplementasikan sesuai rencana awal. Secara keseluruhan, adaptasi metode Agile memainkan peran kunci dalam kesuksesan pengembangan sistem ini. Ini adalah pengalaman yang tak terlupakan yang menekankan adaptabilitas, inovasi berkelanjutan, dan komitmen terhadap pengiriman bertahap dalam menciptakan solusi teknologi yang berkualitas dan relevan. Dan sekedar informasi, tools-tools yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu HTML, CSS, yaitu juga menggunakan library JS, dan juga database MongoDB. Dan berdasarkan berbasis Google Maps, dan untuk stylingnya saya menggunakan Tailwind CSS. Baik, sekian saja presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Dedi Kristianto Lumbang Tobing atas presentasinya. Pada para peserta lain, apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Apakah dari peserta yang lain ada yang ingin menanya? Atau dari Bapak reviewer, Bapak Lailin Puat, dipersilakan Pak. Baik, ini menarik sekali ya. Cuman tadi saya belum ketemu secara gambaran real ya terkait apa namanya implementasi apa tadi. Itu sifatnya model ya tadi ya, model. Apakah bentuknya eh, apa namanya add-on ke Gmail-nya ya Google Maps-nya atau itu membuat produk sendiri yang mengamankan atau apa ya mengurangi kali ya mengurangi margin error
dari proses validasi Google Maps-nya. Nah, mungkin dari titik itu yang tadi sepertinya saya miss gitu. Mungkin boleh dibantu diperjelas kali. Baik, di sini saya akan menjawab untuk penelitian yang saya gunakan ini, yaitu eh, pemanfaatan Google Maps-nya adalah dengan menggunakan titik koordinat yang nantinya akan dicek menggunakan Google Street View. Baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Buat atas pertanyaannya. Sekiranya apabila dari peserta lain belum ada yang ingin memberikan pertanyaan, kita bisa lanjutkan kepada pemakalan kedua, Saudara Yusuf Hanafi Hasibuan. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk Pak Lailim Buat diingatkan untuk langsung mengisi form penilaian. Terima kasih. Pak, sebentar Pak, laptopnya masih ada gangguan. Hitungan manual dilakukan dengan menentukan nilai B atau berdiri dari, kemudian menentukan nilai A atau menambah. Pada ini merupakan proses penentuan atau mencari nilai didapatkan, maka dilakukan penentuan nilai A. Jadi ini merupakan proses pencarian nilai konstanta. Berikutnya, jika nilai A dan B sudah didapatkan, maka dilakukan perhitungan menggunakan persamaan dari tadi NB adalah legendaris. Ini adalah variabel independen.
ketika sudah dilakukan perhitungan, maka akan muncul hasil seperti ada menjadi. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hanafi Hasibuan dari Stikom Tunas Bangsa Pematang Siantar. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Implementasi Jaringan Saraf Tiruan menggunakan PDB dalam prediksi produktivitas crude palm oil atau CPO PKS Dolok Ilir. Latar belakang. Minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO merupakan minyak nabati yang berasal dari buah kelapa sawit serta banyak digunakan untuk konsumsi makanan maupun non makanan. Minyak kelapa sawit dapat digunakan untuk bahan makanan dan industri melalui proses penyulingan, penjernihan dan pengalihan bau atau RBDPO. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang menghasilkan minyak kelapa sawit mentah atau CPO menjadi andalan komoditas ekspor Indonesia. Kelapa sawit sebagai salah satu komoditas pertanian andalan non migas mempunyai prospek yang baik sebagai sumber pendapatan devisa maupun pajak. Dalam proses produksi maupun pengolahan mampu menciptakan kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Atau 172 ton. Salah. Pada BTPN 4 Dolok Ilir merupakan salah satu perkebunan milik negara yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit atau tandan buah segar akan meningkatkan seiring dengan meningkatnya kebutuhan CPO atau crude palm oil. Setiap hasil produksi tentunya tidak selalu mengalami peningkatan. Ada waktu di mana hasil produksi akan mengalami penurunan. Maka dari itu diperlukan algoritma untuk memprediksinya sehingga perusahaan dapat mengetahui perkembangan hasil produksi kelapa sawit di masa yang akan datang. Penggunaan algoritma back progression dapat membantu perusahaan dalam memprediksi hasil produksi kelapa sawit. Tujuan dari penelitian ini pengguna algoritma back progression dalam memprediksi perkembangan rencana dan realisasi produksi minyak kelapa sawit di kebun Dolok Ilir untuk tahun selanjutnya yang mungkin akan menjadi bahan pertimbangan solusi pada pihak pegawai di kebun Dolok Ilir. Ini ada metode penelitian, yaitu pengumpulan data, tujuan literatur, identifikasi masalah, hasil dan analisis, menentukan metode, menguji menggunakan Microsoft Excel dan MATLAB, dan hasil dan analisis. Penjelasan dari metode penelitian, satu, pengumpulan data. Data yang digunakan adalah jumlah produksi minyak kelapa sawit. Dua, tinjauan literatur. Dasar dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini melengkapi pengetahuan. Tiga, identifikasi masalah. Memahami masalah yang ingin diselesaikan dengan mempersiapkan dataset sesuai dengan penelitian. Empat, hasil dan analisis. Metode prediksi jumlah produksi minyak kelapa sawit pada tahun berikutnya menggunakan metode back progression. 5. Pengujian menggunakan Microsoft Excel dan MATLAB. Melakukan proses perhitungan menggunakan Microsoft Excel dan hasil perhitungan tersebut kemudian diuji menggunakan software MATLAB 2011A. 6. Menentukan metode, mengetahui apakah pengujian hasil pengolahan data sudah sesuai dengan yang diharapkan. Hasil dan pembahasan. Pada tabel 1, data mentah produksi minyak kelapa sawit. Ini terdapat daftar kebun, mulai dari kebun Dolok Ilir, Laras, Gak 3, Marjandi, Marihat, Bagiro Hulu, Tanah Hitam Hulu, Gunung Bayu, Bukit Timah, Belimbingan, dan Mayang. Ini ada data mentahnya dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Kemudian data mentah di atas dibagi menjadi data pelatihan dan pengujian, yang dimana data pelatihan dari tahun 2019 sampai 2021 dengan target
tahun 2021 dan untuk data pengujian dari tahun 2022 sampai dengan 2020 sampai dengan 2022 dengan target data pengujian dengan target pengujian pelatihan dan pengujian beserta masing-masing targetnya. Berikut data tabel 2 pelatihan dari tahun 2019 sampai 2021. Tabel 3 data pengujian dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Sini ada normalisasi data dalam melakukan pelatihan dan pengujian. Terlebih dahulu dilakukan normalisasi untuk mempermudah melakukan pelatihan dan pengujian data. Formula normalisasi dapat dilihat pada persamaan berikut. Normalisasi sama dengan 0,8 kali X kurang min per X kurang min tambah 0,1. Untuk keterangan 0,8 sama dengan nilai konsta, X sama dengan value data yang ingin dinormalisasi, min data terendah dalam baris data, max data tertinggi dalam baris data, 0,1 sama dengan nilai konsta. Data training diambil dari tahun 2021 sampai 2021. Data testing diambil dari tahun 2020 sampai 2022. Untuk data terendah dalam baris data dan data tertinggi dalam baris data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Normalisasi data pelatihan dan data pengujian sehingga dapat hasil seperti tabel di bawah ini. Pada penelitian ini menggunakan 3 model arsitektur pelatihan dan pengujian data, yakni 251, 210.1, 215.1. Pelatihan dan pengujian dari ketiga arsitektur tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa 215.1 dengan ini mean square error 0,01475 dengan akurasi 50% menjadi arsitektur terbaik yang dapat dilihat dari akurasi paling tertinggi. Walaupun ada error yang paling minim yang arsitektur 251 dengan mean square error, tetapi akurasinya hanya 73%. Maka dengan itu arsitektur terbaiknya jatuh kepada 215.1. Untuk memprediksi datanya, kemudian hasil dari MATLAB di mana terdapat A nilai output dan E error, dilakukan hasil prediksi berdasarkan hasil yang didapat di MATLAB dengan rumus sebagai berikut. P sama dengan A kurang 0,1 kali X kurang min per 0,8 tambah min. Untuk keterangan rumusnya, P sama dengan prediksi, A sama dengan hasil output yang keluar dari MATLAB, 0,1 nilai default, max min sama dengan nilai dari data tertinggi sama dengan data terendah, 0,8 nilai default, min data terendah. Kemudian ini ada hasil prediksi untuk tahun selanjutnya, tahun 2003, yang dimana hasilnya seperti ini, tabel di bawah ini. Kesimpulan dari data di atas dapat kita lihat bahwa data di atas terdapat penaikan dan penurunan pada data produktivitas minyak kelapa sawit atas dasar keunggulan per liter berlaku di kawasan PKS Dolok Hilir di Kabupaten Simalungun. Dengan data tersebut dapat dijadikan referensi untuk PKS Dolok Hilir agar dapat menjadi acuan untuk kedepannya. Dengan arsitektur terbaik dapat dihasilkan data yang akurat. Mungkin masih banyak kesalahan atau arsitektur dan mean square error yang lebih baik dari ini. Dan untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan mengubah metode yang telah ada atau menemukan arsitektur terbaik untuk melakukan prediksi. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas hasil presentasinya. Kepada peserta lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Saudara Yusuf? Ya, algoritma yang Bila tidak,
kita ke Bapak Reviewer Lailin Puat, dipersilakan. Ada beberapa lagi. Ini empat ya. Empat, berarti lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oke, untuk variabel tadi kan itu cukup banyak ya, ya data yang disuguhkan ya. Kemudian untuk data mentahnya diambil dari 3 tahun terakhir, begitu ya, untuk memprediksi di tahun 2023. Nah, sekiranya ini ada nggak kira-kira variabel tambahan yang bisa memungkinkan perubahan signifikan pada data tersebut? Apalagi kan kalau kita ngomong di kelapa sawit ya, mungkinnya itu cukup banyak ya yang bisa mempengaruhi dari iklim segala macam. Nah, itu gimana tanggapannya? Ini aku nggak bisa dengan apa aja. Itu yang Untuk variabel sangat Pak, banyak, mulai dari gradient descent, Bagaimana? Sudah ya? Mungkin nanti aja Pak Nicholas, karena biar presentasi yang lain ya, nanti habis waktu kita. Ya, siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Lailin Puat. Kita lanjutkan kepada Saudara Saputra Ramadhani. Ya Pak. Diingatkan sekali lagi waktu presentasi maksimal 10 menit ya. Ya Pak. Apabila sudah melewati 10 menit, maka saya sebagai moderator akan langsung membatasi waktunya ya. Haji, kemana masukkan apa ya presentasinya? Ini, mana PPT mu? Ya, besar. Perkenalkan dan baik, terima kasih kepada Bapak
Suaranya hilang ya. Sepertinya terkeluar dari Zoom ya. Kita ke saudara Gilbert Christian terlebih dahulu, apakah bisa? Gilbert Christian, apakah hadir? Sepertinya belum juga. Peter William, apakah hadir? Peter William, belum juga. Muhammad Ridwan, Hadir, Pak. silakan Pak Muhammad Ridwan duluan untuk menghemat waktu ya. Pak, maaf Pak, ada jaringannya Pak. Oh, sudah bisa ya, Mas Saputra Sudah Pak. Ramadhani. Kalau gitu, Iya Pak. oke, oke, silakan. Nah, sedangkan eh, Sepertinya kendala jaringan. Tidak apa-apa, kita ke Pak Muhammad Ridwan terlebih dahulu. Untuk Pak Saputra, dipastikan dulu ya jaringannya lancar, nanti baru kita presentasikan ya. Baik, kepada Pak Muhammad Ridwan, waktu dan tempat dipersilakan maksimal 10 menit. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak, Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari Universitas Media. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Mobile Application Ganet Cyber Cafe berbasis Android. Kita bakal masalah dari pengangkatan judul ini, yaitu pertama, Cyber Cafe adalah sebuah tempat yang menyediakan fasilitas internet dan kebutuhan digunakan oleh pelanggan yang secara sederhananya kita tahu itu warnet atau warung internet, di mana perbedaannya antara cyber cafe dan warnet ini adalah cyber cafe eh, memiliki spesifikasi layanan penyewaan komputer yang terfokus untuk layanan bermain game, namun tidak juga hanya bermain game bisa dilakukan di sana. Kita dapat juga melakukan kegiatan produktivitas, yaitu membrowsing, ngetik, dan hal lainnya, bukan bisa untuk tempat sprint. Dan juga cyber cafe merupakan tempat yang memberikan layanan penyediaan menu makanan dan minuman untuk pelanggannya. Jadi selagi melakukan kegiatan baik itu bermain game atau kegiatan produktivitas dapat sambil memesan makanan. Ya, ini keberadaan cyber cafe nggak bisa kita pisahin dari kebutuhan masyarakat karena setiap hari kita membutuhkan internet dan banyaknya jumlah cyber cafe yang berdiri khususnya di Kota Padang memberikan persaingan bisnis yang ketat. Oleh karena itu, eh, cyber cafe membutuhkan sentuhan teknologi yang lebih dalam aktivitas bisnisnya. Saya juga penikmat bermain game,
yang mana merupakan salah satu pilihan saya dalam melepaskan stres saya. Jadi di sini saya menemukan masalah di tempat saya bermain game, yaitu pada saat pemesanan nyewa komputer terjadi eh, tidak tertibnya antrian dalam pemesanan. Bahkan ada yang hanya pesan via WhatsApp dengan sesama teman maupun via WhatsApp kepada operator yang eh, bertugas. Nah, di sini saya rasa masih kurang efisien dan kurang adil untuk setiap pelanggannya. Lalu tujuan penelitian saya pada saat ini itu merancang dan membangun aplikasi pengelolaan informasi pemesanan setiap jenis kegiatan usaha di Ganet Cyber Cafe. Lalu aplikasi pemesanan yang saya buat dapat digunakan pelanggan dalam pemesanan billing, makanan dan minuman pada saat ingin menggunakan layanan yang ada di Ganet Cyber Cafe. Jadi metode penelitian yang saya gunakan di sini awalnya saya melakukan kerangka penelitian di mana saya mengidentifikasi masalah yang ada di tempat saya meneliti, lalu menganalisis masalah yang ada, lalu saya mencari literatur atau referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian saya, lalu saya melakukan pengumpulan data berupa interview dengan pemilik dan pengelola, dan kuesioner kepada para pelanggan apakah dibutuhkan sesuatu aplikasi yang dapat mempermudah mereka dalam melakukan pemesanan. Lalu saya merancang aplikasi sesuai dengan kebutuhan yang saya temukan dalam pengumpulan data dan identifikasi masalah. Lalu pada saat pengumpulan data saya melakukan observasi, wawancara kepada pemilik, lalu melakukan studi pusaka, dan pada saat perancangan saya melakukan analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, sampai pengujian, dan akan dilakukan maintenance apabila ada perkembangan kebutuhan dari user. Subjek dan lokasinya itu subjek penelitiannya ya adalah data dari yang saya dapat dari Ganet Cyber Cafe, yaitu dari pelanggannya, dari pemilik usaha, bahkan operatornya. Lalu yang kedua, penelitian ini buka pada Ganet Cyber Cafe yang terletak di Jalan Embenus nomor 51C, Lintah Kuraji, Padang, Sumatera Barat. Jadi hasil penelitian saya ini sudah berupa aplikasi yang sudah saya coba di device saya. Untuk admin itu berupa aplikasi website, namun uh, hanya dapat diakses oleh admin sendiri yang aplikasi websitenya, di mana admin dapat mengelola data user, data layanan, data pemesanan, dan data laporan yang akan diupload untuk diakses oleh pemilik. Dan ini aplikasi yang sudah saya buat untuk versi Android-nya yang bakal dipakai oleh pelanggan dan pengelola. Yang mana kebutuhan pelanggan itu memesan seluruh layanan yang diberikan di Ganet Cyber Cafe, dapat melakukan registrasi, login, terus ada menu billing, yaitu pemakaian komputer, dan menu cafe yang berupa minuman dan makanan yang ada atau tersedia di Ganet Cyber Cafe. Lalu setelah itu apabila ingin memesan, pesanan akan masuk ke keranjang, lalu diteruskan proses transaksinya di daftar pesanan. Lalu untuk pengelola atau pemilik, ini saya berikan fitur mengecek laporan bisnis atau laporan keuangan yang ada yang diupload oleh admin di halaman website admin. Untuk kesimpulannya, yang dapat saya ambil dari penelitian ini adalah mudah menghasilkan sebuah aplikasi mobile Ganet Cyber Cafe yang berguna untuk menampilkan daftar layanan Cyber Cafe berupa layanan billing dan menu,
menampilkan daftar layanan Cyber Cafe untuk informasi detail layanan, itu pemesanan, dan dapat membantu operator dalam mengolah antrian yang masih kurang tertib pada pelanggan dalam menggunakan layanan Cyber Cafe. Mempermudah pemilik dalam akses informasi laporan usaha tanpa harus datang langsung ke tempat usahanya. Saran saya untuk membangun aplikasi ini lebih lanjut apabila ada pembaca atau peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan aplikasi ini, yaitu saran saya untuk aplikasi ini agar dapat digunakan oleh setiap pelanggan dan member, baik itu di Cyber Cafe manapun. Terus dibutuhkan promosi dalam penggunaan aplikasi ini kepada pelanggan yang terkait atau selingkup Cyber Cafe. Terus ditambahkan lagi fitur-fitur menarik di aplikasi tersebut dan memperbaiki kekurangan yang ada pada aplikasi yang telah dibuat dan juga dilakukan maintenance pada setiap aplikasi ini agar dapat mengikuti perkembangan kebutuhan user dan berkelanjutan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penyajian makalahnya. Pada para peserta lain, apakah ada yang ingin bertanya kepada Bapak Muhammad Ridwan? Saya Pak, ingin bertanya Pak. Sumbernya. Iya, Pak Saputra. Pak, saya ingin bertanya. Penelitian ini mau dilanjutkan sampai di sini atau kedepannya mau dikembangkan lagi, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Hanya itu aja, Pak. Baiklah, saya ingin coba bertanya. Saya mencoba berjawab pertanyaan dari Bapak Saputra Ramadhani. Jadi di sini untuk sekarang permasalahan yang saya temukan di tempat penelitian saya itu berupa pemesanan. Namun kedepannya pasti akan ada perkembangan kebutuhan dari user, baik itu dari pemilik, pengelola maupun pelanggan yang bakalan meminta apabila aplikasi ini di launch membutuhkan fitur yang lain ke depannya. Mungkin akan saya coba kembangkan aplikasinya apabila itu memang layak untuk digunakan oleh tempat di penelitian saya. Sekian Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Kepada Bapak reviewer, Pak Laili Buat, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Baik, menarik Pak Muhammad Ridwan untuk penelitiannya. Mungkin yang perlu digarisbawahi ya, jadi sebuah penelitian itu yang diukurkan bukan cuma nilai pengetahuan ya, tapi juga nilai gunanya gitu. Mungkin ini yang memang dirasakan Pak Ridwan gitu ya, sangat dibutuhkan gitu. Cuma tadi ada satu pertanyaan yang saya mau sampaikan untuk billing ya. Untuk billing itu mengikat atau enggak ke komputernya atau hanya sekedar di aplikasi kemudian di apa namanya di pemilik billingnya tadi gitu. Izin menjawab Pak. Jadi untuk billing ini kebetulan di tempat saya meneliti sudah menggunakan smart billing Pak. Jadi untuk sistem pemesanan billing yang terintegrasi ke seluruh komputer pelanggan itu sudah dihitung dan seluruhnya sudah tersistem di aplikasi tersebut. Nah, jadi yang untuk pemesanan billing ini itu admin yang bertugas yang bakalan mengakses halaman admin itu bakalan uh, menyesuaikan dengan pesanan yang masuk di halaman admin. Apabila pelanggan A sudah memesan dan berhasil pada saat transaksi,
maka admin akan memasukkan pembelian di smart billing tersebut, Pak. Dan nanti juga admin akan meloginkan akun yang sudah terdaftar di Cyber Cafe, Pak. Atau untuk pelanggan baru juga bisa langsung buka gitu, Pak. Asalkan dia memiliki aplikasi Planet Cyber Cafe-nya, Pak. Sekian, Pak. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lelibuat. Kemudian reviewer kedua kita, Pak Irianto, apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Dengar suara saya, Pak? Terdengar jelas Pak Oke, Irianto. dengar jelas. Iya. Oke, Oke, Pak. Pak. Iya. Dipersilakan Pak memberikan catatan masukan atau pertanyaan kepada pemakalah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ridwan, Pak Muhammad Ridwan tadi, Pak ya. Ya. Pak Muhammad Ridwan, yang ingin saya tanyakan ialah tadi ada beberapa cara pengambilan data, di antaranya itu adalah mengambil data dari pelanggan gitu ya Pak ya, Pak Ridwan ya. Ya, halo. Iya, Pak, benar, Pak. Itu berupa apa tadi Pak, data yang diambil dari pelanggan Pak? Jadi data yang saya ambil dari pelanggan itu berupa kuesioner, Pak. Bahwasannya apakah Ah, aplikasi yang bakalan saya rancang ini bermanfaat bagi mereka ke depannya. Oke. Jadi saya Nah, jadi Pak, kira-kira itu ada berapa kuesioner yang diisi oleh pelanggan Pak untuk memenuhi atau untuk merancang, untuk dapat merancang aplikasi yang Bapak buat itu Pak? eh, untuk member yang aktif di tempat penelitian saya itu ada sekitar 60 member. Dari 60 member yang mengisi kuesionernya ada sekitar 40 orang. Dan Oh, hasil kuesionernya 70% menyatakan butuh, Pak. butuh ya. Jadi untuk saat ini aplikasinya udah diaplikasikan atau udah digunakan Pak di tempat penelitian Bapak? Untuk tester sudah saya coba, Pak. Dan itu alhamdulillah work 90%. Tester Pak ya. Testernya ke semuanya Pak, baik untuk pelanggan ataupun untuk pemilik Pak. Benar, Pak. Untuk Oh, pelanggan, ada 2 pelanggan saya coba ke HP yang dengan beda-beda eh, tingkatan OS, Android 11 sampai 13. Dan eh, dia juga terbatas cuma di Android, Pak. iOS belum saya oh, kembangkan. oh gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Cukup dari saya Pak. Pertanyaan dari saya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Irianto. Mengingatkan Pak Irianto, setiap ada presentasi nanti langsung diisi form penilaiannya Pak. Oke, untuk peserta berikutnya Pak Saputra Ramadhani, apakah jaringannya sudah oke? Sepertinya belum ya. Kalau gitu kita ke Saudara Gilbert Christian, Hadir, Pak. dipersilakan. Oke, Pak. Waktu presentasi 10 menit ya. Baik, Pak. Nampak? Nampak, Pak? Ya, slide-nya sudah terlihat. Oke. Uh, selamat siang bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Gilbert Christian dari Kampus Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Jurusan saya adalah Teknik Informatika. Judul jurnal yang saya angkat itu tentang implementasi aplikasi EAKBP berbasis Android. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Gereja HKBP yang tua adalah gereja pertama di Pekanbaru, berdiri pada tanggal 21 Januari 1952. Gereja ini memiliki ciri khas membangun yang sejuk dengan sejarah kuat.
sehingga menjadi tempat ibadah bagi umat Kristen. Gereja HKBP Hang Tuah ini menyediakan tempat ibadah umat-umat Kristiani untuk ibadah rutin di minggu pagi sampai ibadah sore. Ibadah misa, Paskah, Kamis Putih, Baptis atau Pembaptisan, Natal sehingga Jumat Agung. Gereja ini memiliki satu gedung untuk pernikahan atau disebut dengan suku gudang. Gereja HKBP ini memiliki dua media tata ibadah dan warta jemaat yang masih berupa kertas. Isi dari media kertas tata ibadah tersebut berupa urutan acara ibadah, dan sedangkan media warta jemaat memberikan informasi gereja meliputi jadwal pelayanan, pemberitahuan jemaat yang meninggal dunia, ulang tahun, ulang tahun kelahiran, pernikahan, jadwal bacaan, statistik mingguan, berita keuangan, dan topik doa syafaat dalam kurun waktu 1 minggu. Selanjutnya masuk ke masalah dan tujuannya. Terdapat 3 permasalahan yang ada di gereja HKBP, yaitu yang pertama, keterlambatan memperoleh salinan media kertas, tata ibadah, dan warta jemaat. Yang kedua, jemaat tidak menyimpan kertas, tata ibadah, dan warta jemaat. Yang ketiga, jemaat tidak mengetahui informasi yang terdapat pada warta jemaat dan tata ibadah. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dibutuhkan adanya sistem mobile dengan menggunakan website dan Android. Dan Android ini untuk jemaat dengan menggunakan aplikasi EKBP, menggunakan bahasa pemrograman Java berbasis Android. Tujuan penelitian yaitu dengan adanya aplikasi EKBP berbasis Android dapat mempermudah dalam penyampaian informasi yang penting untuk jemaat dalam kegiatan pelayanan yang ada di gereja AKBP. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Saya di sini menggunakan metodenya adalah menggunakan metode SDLC Waterfall Model. Yang pertama ini requirement analysis, yang kedua adalah sistem dan software design, yang ketiga adalah implementasi and unit testing, yang keempat adalah integration and system testing, yang terakhir adalah operation and maintenance. Selanjutnya adalah masuk ke hasil dan diskusi. Di sini bisa kita lihat use case aplikasi EKBP-nya. Di sebelah kiri memiliki ada 3 aktor. Yang aktor pertama itu adalah admin, aktor kedua adalah jemaat, yang terakhir adalah pimpinan. Yang tugas dari aktor admin itu adalah pertama kali untuk melakukan login, tugas kedua yaitu mengelola user admin, yang ketiga tugasnya mengelola informasi, yang keempat mengelola kegiatan, yang kelima adalah mengelola jadwal, yang keenam mengelola profil pendeta, yang terakhir adalah mengelola laporan. Selanjutnya masuk ke aktor kedua, yaitu aktor jemaat. Di mana tugas aktor jemaat itu pertama kali yang memiliki akun bisa login. Kalau misalnya tidak memiliki akun, jemaat bisa melakukan pendaftaran akun. Ketika sudah selesai jemaat melakukan pendaftaran akun, lalu bisa masuk ke login. Terus tugas jemaat itu ketika bisa melakukan login, jemaat bisa melihat beranda utamanya. Beranda utamanya itu memiliki banyak menu di dalamnya. Itu yang pertama itu adalah menu informasi, menu kegiatan, menu jemaat, menu jadwal, menu laporan keuangan, menu pendeta, dan terakhir adalah menu informasi. Sedangkan yang terakhir adalah aktor ketiga yaitu pimpinan. Tugasnya adalah cek laporan keuangan. Selanjutnya masuk ke implementasi aplikasi EKBP. Di sini bisa kita lihat di yang gambar pertama ini adalah bentuk menu aplikasi EKBP untuk beranda EKBP-nya. Di sini ada 6 menunya. Yang pertama ini menu informasi, di mana menu informasi ini berisi tentang isi tata ibadah dan warta jemaat, dan untuk kontak pelayanan yang ada di gereja, dan untuk jemaat yang meninggal dunia pun bisa masuk ke informasi. Selanjutnya masuk ke menu kegiatan.
Di mana menu kegiatan ini bisa dilihat di gambar kedua ini adalah bentuk dari menu aplikasi kegiatannya. Itu berisi tentang kegiatan-kegiatan yang penting yang ada di gereja, contohnya kebaktian gereja atau kegiatan Natal atau bisa disebut dengan kegiatan yang 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 berguna untuk di gereja. Yang terakhir, yang ketiga ini adalah menu jadwal. Menu jadwal ini berisi tentang jadwal khotbah. Siapa nama pendeta yang akan melakukan eh, khotbah pada ibadah pagi atau maupun di ibadah sore. Selanjutnya adalah pastor atau disebut dengan pendeta. Ini berisi tentang profil-profil pendeta dan eh, untuk dan pengurus gereja lainnya. Yang kelima ini adalah laporan keuangan. Di sini bisa dilihat di gambar ketiga. Di sini di dalam laporan keuangan ini ada 3 menu. Di dalamnya yang pertama di menu uang masuk, menu uang keluar, dan saldo. Yang ke menu terakhir ini adalah berinformasi. Di mana menu berinformasi ini khusus untuk jemaat yang memiliki akun. Jemaat bisa melakukan daftarkan nama keluarganya yang meninggal dunia. Ketika sudah selesai jemaat melakukan pengisian datanya, nanti dari aplikasi ini akan menuju ke websitenya, yaitu websitenya untuk bergunanya untuk ke admin untuk pengecekan apakah data ini valid atau tidak. Kalau misalnya valid, berarti diverifikasi dari admin, nanti akan di apa? Dimasukkan ke informasi. Selanjutnya adalah masuk ke teknik pengujian. Saya di sini menggunakan teknik pengujiannya menggunakan black box. Dari semua menu-menu yang ada di sini, yang ada di gambar ini, semua berjalan dengan bagus tanpa ada errornya, dan ini sudah saya berikan ke pihak gerejanya. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Berdasarkan aplikasi yang sudah dirancang oleh peneliti, sistem aplikasi EKBP berjalan dengan baik pada smartphone dengan sistem operasinya Android. Sistem ini tidak memiliki masalah atau error di aplikasi EKBP, dan aplikasi EKBP ini menggunakan jaringan atau internet untuk membuka aplikasi EKBP. Namun ada beberapa kekurangan pada sistem seperti di dalam aplikasi EKBP memiliki menu laporan keuangan, di mana menu laporan keuangan itu tidak bisa melihat keuangan minggu lalu, dan aplikasi EKBP ini hanya bisa menyimpan keuangan minggu ini. Kepada peneliti yang akan melanjutkan penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan aplikasi atau menambahkan fitur yang tidak ada di aplikasi EKBP adalah menambahkan fitur menu, menu lokasi gereja dan menambahkan menu Alkitab pada aplikasi EKBP. Sekian dari presentasi saya akan mengembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Gilbert Christian atas penyajiannya. Pada peserta yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita ke reviewer pertama kita, Pak Lailin Buat, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk Saudara Gilbert, ya tadi mungkin belum dijelasin itu ini metode penyimpanannya gimana, storage ya. Apakah sifatnya lokal atau di apa namanya server ya. Kalaupun server, apakah ada halaman admin atau cukup menggunakan aplikasi yang serupa untuk mengelolanya. Itu aja mungkin.
Baik, Pak, saya bisa menjawab dari pertanyaan Bapak. Untuk yang untuk penyimpanan data itu saya untuk ke website untuk khusus ke admin ke aplikasinya, saya menggunakan sesama database-nya menggunakan MySQL, Pak. Begitu, Pak. Oke, artinya tersimpan di server ya? Betul, Pak. Oh ya, oke. Mungkin itu jadi catatan aja karena kan nanti di situ ada data keuangan. Nah, sejauh mana itu harus diatur apa namanya hak aksesnya ya dari sisi keuangan kan itu enggak apa namanya enggak harus enggak boleh asal-asal kan namanya dana umat ya bahasanya mungkin ya dana Betul. dana ini kan orang banyak gitu. Jadi itu aja mungkin jadi catatan. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih Pak Lailin Puat. Selanjutnya reviewer kedua Pak Irianto dipersilakan. Eh, Oke, terima kasih Pak Gilbert ya, Saudara Gilbert. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah selain pengujian di black box, apakah aplikasi ini sudah diimplementasikan? Untuk sementara ini sudah saya implementasikan ke pihak gerejanya menggunakan kuesioner, Pak. Kuesioner. Namun untuk implementasinya, misalkan dipasang di Google Play Store gitu, apakah sudah ada? Untuk sementara ini masih belum, Pak. Tapi kalau misalnya eh, ini kan nanti ada pengembangan selanjutnya, Pak, di aplikasi saya ini. Di bagian Mm-mm. untuk laporan keuangan itu kan hanya bisa untuk mengecek untuk keuangan minggu ini dan bisa untuk mengecekkan minggu lalu. Itu nanti akan melakukan perbaikan dulu sementara, Pak. Dan ketika itu sudah selesai semua, nanti saya akan melakukan publish ke Play Store, eh, Play Store, Pak. Yang saya publish duluan, Pak. Oke, tadi ada berapa tadi penggunanya? Ada 3 ya? Betul, Pak. Ada 3 pengguna, Pak. Admin, admin, apa namanya, jemaat, sama apa lagi satu Sama lagi? sama pimpinan, Pak. Sama pimpinan. Untuk memverifikasi itu yang paling apa? Dia siapa super adminnya? Admin paling tingginya. Kalau untuk di bagian website saya untuk Hmm. verifikasi itu admin sama pimpinan pimpinan yang ada di gereja itu bisa langsung memverifikasi, Pak. Kalau misalnya datanya valid atau tidak, Pak. Dilihat dari mana datanya valid atau tidak itu? Nanti bisa dari websitenya, apa bisa saya sharekan ke sini, Pak? Oh, dari websitenya. Ya, website. Oh, dari website. Oh, Ah. oke lah kalau. Oke, terima kasih kepada kedua reviewer. Terima kasih kepada Saudara Gilbert sudah mempresentasikannya juga. Pemakalah berikutnya Bapak Saputra Ramadhani. Silakan Pak Saputra, jaringannya bagaimana Pak? Apakah sudah oke? Halo Pak Saputra. Tidak ada tanggapan. Kita ke peserta berikutnya, Peter William. Halo Pak Saputra, apakah sudah aktif? Mohon maaf untuk Mohon Pak maaf. Gilbert tadi nomor berapa ya? Gilbert nomor 3459. Pada seluruh peserta pemakalah, mohon menulis nama menggunakan ID, nama pemakalah, dan institusi universitasnya. Dimohon untuk segera mengubah namanya ya, biar kita mudah untuk mengidentifikasinya. Pak Saputra Ramadhani, apakah sudah bisa? Oh, baik Pak, sudah Pak. Ya, oke.
silakan 10 menit. Baik, terima kasih Pak. Saya akan melanjutkan presentasi pada siang hari ini. Yang latar belakangnya, air merupakan sumber utama dan kebutuhan pokok yang sangat paling penting bagi manusia, dan setiap manusia berhak dalam menggunakan air bersih. Pemakaian air tinggi mengakibatkan kebutuhan dan permintaan persediaan air bersih terus meningkat, sedangkan persediaan air bersih di setiap tahun jumlahnya terus berkurang seiring dengan banyaknya lahan hijau terbuka yang dijadikan pemukiman atau bangunan. Dalam hal ini, prediksi dan perlukan untuk menghitung volume distribusi air PDAM Tirtauli tiap bulannya. Salah satu metode yang baik yang dapat digunakan dalam memprediksi masalah yang penting di perkara di atas adalah jaringan syaraf tiruan. Pada jaringan syaraf tiruan terdapat beberapa metode yang salah satunya adalah algoritma propagation. Dengan menggunakan teknik ini, maksudnya untuk membuat sebuah sistem yang dapat memprediksi distribusi air PDAM di Tirtauli Kota Pematang Siantar, dapat membantu PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar dalam menghitung volume distribusi air PDAM. Penelitian yang merupakan propagation dalam memprediksi penggunaan air PDAM dengan menggunakan data training dan data testing dari tahun 2016 sampai 2017 dan menghasilkan tingkat akurasi sebesar 99,9% setelah 2018. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwasannya algoritma BPRO dapat digunakan dalam hal prediksi agar dapat mengatasi masalah yang telah dipaparkan di atas. Rumus masalahnya di sini adalah bagaimana merancang arsitektur jaringan syaraf tiruan propagation sehingga dapat memprediksi jumlah volume distribusi air bersih di PDAM Kota Pematang Siantar. Yang kedua, bagaimana tingkatan akurasi yang dihasilkan. Tujuannya adalah merancang arsitektur jaringan syaraf tiruan yang dapat diprediksi jumlah volume distribusi air bersih di PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar. Yang kedua, menghitung tingkat akurasi jaringan syaraf tiruan yang dibuat. Kemudian metode penelitian di sini saya menggunakan jaringan syaraf tiruan JST. Yang kedua, algoritma propagation. Yang ketiga, prediksi. Yang keempat, MATLAB. Dan yang terakhir, hasil dan pembahasan. Di sini adalah hasil dan pembahasannya. Rekapitulasi arsitektur dapat dilihat di tabel 3.16 bahwasannya terdapat 5 arsitektur yang diimplementasikan pada penelitian ini dan menghasilkan tingkat akurasi dari yang terendah sampai yang tertinggi. Pada uji data pada aplikasi MATLAB, maka akan dilakukan proses evaluasi arsitektur terbaik. Proses evaluasi dilakukan agar dapat mengetahui arsitektur mana yang layak digunakan untuk proses prediksi. Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwanya arsitektur terbaik ditunjukkan pada arsitektur terbaik dengan nilai mean square rate error 0,00100030 pada arsitektur 687. Satu merupakan arsitektur yang terbaik dikarenakan memiliki tingkat akurasi pengujian yang tinggi, di antara lainnya menghasilkan nilai mean square rate error terkecil di antara yang lainnya. Yang terakhir, prediksi pada penelitian ini
setelah mendapatkan arsitektur terbaik, maka tahap selanjutnya akan dilakukan proses prediksi berdasarkan nilai arsitektur terbaik yang telah didapatkan. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini bahwasannya data real didapatkan dari target pengujian sebelum dinormalisasi. Data target didapatkan dari data target penguji setelah dinormalisasi, dan data target prediksi didapatkan dari nilai output arsitektur terbaik yang dapat dari aplikasi MATLAB. Di sini tabel ini mengetahui dari Januari hingga November dia semakin kecil dia. Kesimpulannya adalah dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan mengimplementasikan jaringan saraf tiruan dengan metode backpropagation dan mendapatkan hasil pengguna aplikasi MATLAB R2011A versi 7. Pada penelitian ini menggunakan 5 arsitektur, yaitu arsitektur 653, 1658, 16611, 6811, 6871. Berdasarkan kelima arsitektur tersebut diperoleh satu arsitektur terbaik, yaitu arsitektur 6871 dengan nilai mean queried error pengujian sebesar 0,001031. Dapat dilihat dari hasil yang didapatkan, maka kesimpulan bahwasannya backpropagation merupakan metode yang baik pada saat melakukan prediksi. Berdasarkan hasil percobaan dan melakukan, dapat disimpulkan bahwa metode backpropagation dapat digunakan untuk memprediksi kualitas air PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar dengan data yang valid. Berdasarkan model yang diperoleh, arsitektur 6871 merupakan model dengan akurasi tinggi, yaitu 92%. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode backpropagation dapat digunakan sebagai metode prediksi yang membantu dalam memprediksi suatu dengan baik. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Oke, terima kasih Pak Saputra Ramadhani. Untuk menghemat waktu, kita langsung kepada review pertama, Pak Lailin Puat, silakan. Baik, terima kasih. Itu apa namanya, mau pastiin aja kira-kira dari perhitungan tadi apakah sudah dijalin komunikasi dengan pihak PDAM-nya gitu ya. Jadi biar bisa diukur untuk apa namanya, ketepatan penelitian terhadap kebutuhan dari PDAM-nya begitu. Baik Pak, sudah saya izin dan saya dipersetujui Pak. Setuju saja atau sudah diimplementasikan gitu maksudnya? Sudah disetujui Pak. Oh setuju, tapi belum diimplementasikan berarti ya. Waktu saya meneliti dan melihat kepada direksi, kemudian dilihat dan disetujui Pak. Oh ya, siap. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Lailin Puat. Selanjutnya reviewer kedua Pak Irianto, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara, siapa tadi namanya Pak? Saudara Saputra namanya Pak. Saputra, oke. Oke, saudara Saputra. Ini sampel contoh atau sampel air yang digunakan ini ada berapa jenis air? Ya. Halo? Ya Pak. Nah, untuk sampel airnya ini ada berapa jenis air Pak yang digunakan Pak? Airnya. Dari PDAM itu Pak. Iya, halo? Ya Pak.
Ya, Pak Putra. Berapa jenis sampel air, Pak? Dengar suara saya, Pak? Dengar Pak. Iya. Ada beberapa jenis atau satu jenis saja, Pak? Oh, yang ini sebentar Pak. Satu jenis Pak. Oke, satu jenis. Satu jenis itu pengambilan datanya dari mulai berapa tahun terakhir atau berapa bulan terakhir? Dari tahun 2017 sampai 2018 Pak. Sebentar Pak. 1 tahun ya. Iya Pak Putra? Iya Pak, benar Pak. Oke, kalau nggak terjawab juga nggak apa-apa Pak Putra. Halo? Mungkin jaringannya ya ini ya Pak Nicholas ya. Iya, dari tadi Saputranya agak sulit jaringan. Oke, udah itu aja dulu dari saya Pak. Oke, kita Nomor ke berapa ya Pak pemakaman itu Pak? berikutnya. Nomor berapa Pak Saputra itu Pak? 3646. Nomor 3646. Oke, berikutnya Peter William apakah hadir? Sepertinya belum. Dan di Arfiansa, Pak Dandi Arfiansa dipersilakan. 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Arfiansa, berasal dari Universitas Udayana. Di sini saya ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengembangan User Experience Dashboard Reporting Data Review menggunakan aplikasi Lazada. Yang pertama yaitu latar belakang. Yang pertama, apa itu dashboard? Dashboard adalah sebuah tampilan visual yang digunakan untuk menyajikan informasi secara ringkas dan mudah dipahami, seringkali dalam bentuk grafik, tabel, atau elemen visual lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang cepat dan jelas tentang data atau informasi yang relevan dalam suatu tampilan. Dashboard digunakan dalam berbagai konteks termasuk bisnis, teknologi, dan pengolahan data. Yang kedua itu aplikasi e-commerce Lazada adalah salah satu e-commerce terbesar di Indonesia selain dari Tokopedia maupun Shopee. Namun ada beberapa permasalahan, yaitu berdasarkan pengamatan penilaian aplikasi Lazada, baik itu dari Google Play Store maupun App Store, banyak pengguna yang menggunakan tampilan atau user interface yang membingungkan, tata letak kurang rapi, atau terlalu banyak elemen dan sulit digunakan. Keluhan yang diberikan oleh pengguna cenderung mengarah ke permasalahan tampilan interface dan ketidaknyamanan pengguna saat menjelajahi aplikasi Lazada. Selanjutnya itu adalah masalah-masalah bagaimana mengembangkan user experience dashboard reporting data review pengguna aplikasi Lazada. Ada pun batasan masalah. Yang pertama adalah pengembangan user experience ini hanya sebagai alat bantu untuk mengembangkan dashboard atau data review pengguna aplikasi Lazada. Yang kedua yaitu penelitian dilakukan hanya data review pengguna aplikasi Lazada. Yang selanjutnya itu adalah tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian adalah menciptakan media informasi
experience dashboard aplikasi Lazada. Dan yang kedua, dashboard ini diharapkan menjadi alat yang memberikan kemudahan untuk melihat informasi user experience sehingga mempermudah melakukan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaatnya diharapkan mudah dalam menyajikan data review pengguna aplikasi Lazada. Yang kedua itu mempermudah pengambilan keputusan berdasarkan informasi data review pengguna aplikasi Lazada. Selanjutnya adalah kebutuhan input. Untuk membuat dashboard saya ada beberapa data kebutuhan input. Yang pertama adalah nama reviewer, tanggal ketika mereview aplikasi, tanggapan aplikasi, dan juga rating aplikasi. Di sini untuk metode pengumpulan data saya menggunakan metode scraping data menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library-nya itu Google Play Scraper. Yang selanjutnya adalah setelah data dikumpulkan atau mendapatkan data melalui scraping, data akan diolah menggunakan BI atau Microsoft Business Intelligence yang diproses yang nantinya akan menjadi dashboard. Untuk outputnya itu berupa dashboard yang memvisualisasikan data review pengguna. Ada beberapa tampilan seperti overall chart, kategori rating, dan kategori kesimpulannya. Kemudian ini bertujuan untuk memvisualisasikan review pengguna aplikasi Lazada dalam dashboard yang lebih baik yang nantinya akan diimplementasikan. Baik, jelas demikian presentasi dari saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Pak Nandi. Ya, halo Pak Nandi. Sudah selesai ya Pak Nandi? Ya, sudah. Oke. Kepada review pertama, Pak Lailin Buat, dipersilakan. Oke, baik. Mau mastiin aja ya untuk data collect-nya ini nanti sifatnya scraping atau ada open API begitu ya? Jadi nanti datanya itu diambil secara otomatis menggunakan bahasa pemrograman Python, dan nanti bentuknya itu akan berupa Microsoft Excel dengan data-data yang tadi saya lampirkan, merupakan berupa nama, tanggal, tanggapan, dan rating. Oke, itu nanti hanya sebatas sampai ke dashboard ya berarti ya, belum ada kita klasifikasi ke review negatif atau review positif gitu ya. Sudah Pak, di dashboard itu sudah ada review negatif, positif, dan statistik untuk apa saja kekurangan dari aplikasi tersebut. Bagaimana tuh metode penentuan positif dan negatif itu ya? Berdasarkan tanggapan, apabila dari tanggapan pengguna itu sendiri, ada pengguna yang mengeluhkan mengenai UI, kita akan mengelompokkannya dalam pengguna yang mengeluhkan UI, nanti akan dikumpulkan berapa pengguna yang mengeluhkan UI, berapa pengguna yang mengeluhkan sistem dan sebagainya, nanti akan ditampilkan di dashboard tersebut. Mohon maaf, kena kipas angin atau apa ya? Apa tadi? Five atau apa tadi? Berdasarkan tanggapan, ketika di data tanggapan ketika men-scraping data, tentu reviewer akan pengguna akan mereview aplikasi tersebut. Ya. Dan ada beberapa banyak kekurangan dari tanggapan tersebut. Saya akan mengklasifikasikannya seperti UI, ada pengguna yang menggunakan UI, ada pengguna yang menggunakan sistem, ada pengguna yang menggunakan sebagainya macamnya. Nah, itu nanti saya di dashboard ada statistik. Oke. Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini nomor papernya adalah 3651. Berikutnya kepada Pak Irianto, dipersilakan. Oke, baik.
Halo, dengar suara saya Pak? Pak Dandi, dengar Pak ya? Oke, nah ini kan apa UX Pak ya? UX, user experience ya Pak ya. Nah, eh, sedikit saja dari saya. Apa perbedaan yang sudah Bapak buat, yang sudah Bapak lakukan antara user experience yang lama dengan yang baru ini Pak? Berdasarkan dashboard yang saya buat tadi, saya sudah mengimplementasikan dengan UI saya bikin di dalam Figma, di mana yang sebelumnya banyak pengguna yang melakukan UI-nya yang saya implementasikan menggunakan aplikasi desain Figma berdasarkan dari dashboard tersebut. Oke. Nah, untuk pembuatannya ini Pak, ada nggak Pak Bapak dengarkan masukan dari berbagai sumber atau referensi Pak untuk membuat dashboard ini Pak? Saya mengenai dashboard dan beberapa tutorial cara membuat dashboard menggunakan instruksi dari beberapa dosen di tempat saya. Iya. Sudah Pak. Oke, cukup itu dari saya Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Dandi, Pak Lailin, dan Pak Irianto. Berikutnya, apakah Peter William sudah hadir? Sepertinya belum. Pak Aidil Zafwan. Pak Aidil Zafwan atau Pak Derek Susanto atau Pak Ahmad? Belum ada. Pak Andre Ragil Asari? Belum ada. Ibu Yohana Valentina Tampu Bolon? Pak, Ya, silakan Ibu Yohana. Selamat siang Bapak Ibu panitia seminar yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan di sini. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul penerapan metode Cummins dalam cara meningkatkan prestasi siswa terhadap akademi siswa di SD Negeri 091488 Pesampuran oleh saya Yohana Valentina Bolon dari Program Studi Teknik Informatika Stikom Tunas Bangsa Pematang Siantar. Latar belakang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seakan mempengaruhi peradaban yang memungkinkan pekerjaan di dalam sebuah organisasi dalam diselesaikan secara cepat, efisien, dan akurat. Keakuratan data salah satu hal yang sangat penting di dalam dunia informasi, sehingga memungkinkan saat mengambil keputusan terbaik agar dapat terhindar dari kesalahan ataupun kerugian di masa yang akan datang. Pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan anak yang berusia 7-13 tahun sehingga pendidik di tingkat dasar ini dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan sosial budaya. Di sekolah dasar inilah siswa dituntut untuk menguasai semua bidang studi, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Beberapa siswa mungkin memiliki masalah dengan kedisiplinan seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan sekolah, perilaku mengganggu atau konflik dengan sesama siswa, memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas, buku pelajaran, atau peralatan pendidikan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan. Kualitas guru dan metode pengajaran dapat menjadi masalah. Sekolah harus memberikan pelatihan yang baik
kepada guru dan memastikan metode pengajaran yang efektif. Tujuan utama dari sekolah dasar adalah memberikan siswa dasar pendidikan termasuk membaca, menulis, matematika, dan ilmu pengetahuan. Menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi siswa di mana kesejahteraan fisik dengan emosional mereka dijaga. Metode algoritma Cummins adalah salah satu algoritma dalam analisis cluster atau clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripan antara data. Tujuan utama dari algoritma Cummins adalah untuk membagi sekumpulan data menjadi kelompok-kelompok yang disebut cluster sedemikian rupa sehingga data dalam satu kelompok memiliki kesamaan atau kemiripan yang tinggi satu sama lain. Menggunakan algoritma Cummins untuk mengelompokkan siswa, nilai siswa adalah pendekatan yang cukup teknis dan mungkin lebih umum digunakan dalam analisis data daripada dalam konteks pengelompokan nilai siswa secara langsung di sekolah. Namun, jika Anda ingin melibatkan algoritma Cummins dalam analisis ini nilai siswa. Hasil dan diskusi. Ini adalah tabel nilai siswa kelompok data di atas berdasarkan nilai yang diperoleh oleh setiap siswa. Proses penyelesaian pada iterasi 1, yang pertama, jumlah klaster atau kelompok yaitu 3 sesuai dengan jumlah atribut kriteria. 2, menentukan nilai sentroid awal atau titik pusat awal. Dengan 3, rekod data sesuai dengan jumlah atribut kriteria. Nilai sentroid awal atau titik pusat awal diperoleh dari siswa secara acak. Nilai sentroid awalnya seperti yang ada di dalam layar. Perhitungan jarak dengan menggunakan Euclidean. Berikut perhitungan klaster 1, klaster 2, klaster 3. Berikut tabel hasil klaster pada iterasi pertama. Dapat dilihat pada tabel berikut. Aturan yang digunakan untuk mengelompokkan klaster data berdasarkan hasil perhitungan jarak adalah jika DC1 lebih kecil dari DC2 dan DC1 lebih kecil dari D3 maka klaster 1. Jika DC2 lebih kecil dari DC1 dan DC2 lebih kecil dari 3 maka klaster 2. Jika DC3 lebih kecil dari DC1 dan DC3 lebih kecil dari D2 maka klaster 3. Berikut hasil akhir dari perhitungan klaster. Kesimpulan, secara keseluruhan penggunaan algoritma Cummins dalam penelitian ini telah membawa manfaat besar bagi SD Negeri 091488 Basampuran. Analisis data yang dilakukan memberikan wawasan yang berharga untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan yang disediakan. Kami berharap bahwa temuan-temuan ini membantu sekolah dalam upaya mereka untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada siswa-siswanya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih perhatian dan waktu yang telah diberikan. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih Ibu Yohana penyajiannya. Pada Pak Leliput dipersilakan. Oke, baik. Tadi Mbak Yohana ya, mau nanya tadi untuk mata pelajarannya itu di klasternya ada berapa apa aja tadi ya? Klasternya 3, Pak. Ya. Iya. Apa aja? Klaster C. Ini kan Tadi mana mata kuliahnya tadi? Apa? Bahasa, matematika, agama ya? Agama, PKN, dan bahasa Indonesia, Pak. Apa indikatornya untuk pemilihan ini apa ya sebelumnya? Indikator pemilihan, Pak. Indikator pemilihan mata kuliah ini, mata pelajaran ini.
Itu saya ambil dari berbagai mata pelajaran sih, Pak. Iya, Acak, tapi ngaca, nggak ada klasifikasi khusus ya. iya, Pak. Oh ya, artinya kan dikhawatirkan kalau nggak ada klasifikasi khusus itu apa nanti apa namanya bisa bisa berpengaruh secara frontal kalau eh, apa namanya variabel mata pelajarannya itu dirubah itu aja mungkin. Jadi kalau memang ada polanya dan metode yang baik nanti ke depan dijelaskan juga tuh cara penentuan mata pelajaran. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Pak Lailin Puat. Selanjutnya di viewer kedua Pak Irianto dipersilakan. Baik, terima kasih Pak kepada Ibu Yohana. Ini data yang digunakan apakah semua siswa dan siswi di sekolah tersebut, Bu? Udah, Pak. Hanya khusus untuk kelas 6 aja, Pak. Oke, khusus untuk kelas remaja. Nah, setelah semuanya dapat dan ketemu diolah, ini pengujiannya menggunakan aplikasi apa, Bu? Rapid Miner, Pak. Oh, Rapid Miner. Ada nggak untuk pengujian yang lain, aplikasi yang lain, misalkan menggunakan MATLAB gitu? Beda algoritma. Bisa, Pak, pakai MATLAB, tapi beda algoritma. Oh, beda algoritma ya. Jadi yang digunakan Rapid Miner ya. Iya, Pak. Oke. Udah itu aja dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Irianto. Terima kasih juga kepada Yohana. Untuk pemakalah berikutnya, oh ya, sebelumnya Ibu Yohana nomor papernya adalah 3643. Saya ulangi, 3643. Pemakalah berikutnya adalah Pak Eka Rof Al-Halim. Iya Pak, saya Pak di sini Eka Pak. Rof Al Ya, nomor papernya 3653 ya. Iya Pak. Silakan Pak, dimulai waktu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya Eka Rofalalim akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul implementasi algoritma big propagation untuk memprediksi jumlah produksi inti sawit di PTPN Padol Ilir. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator dan reviewer yang telah memberikan kesempatan saya untuk presentasi di sini. Latar belakang dari judul tersebut yaitu inti kelapa sawit adalah komoditas bernilai tinggi yang digunakan dalam produksi minyak kelapa sawit yang merupakan bahan baku utama dalam industri makanan, kosmetik, dan biofuel atau bahan bakar. Karena pentingnya inti sawit dalam industri ini, ramalan hasil produksi inti sawit memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Namun, industri kelapa sawit dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk fluktuasi hasil produksi yang signifikan dari tahun ke tahun. Faktor-faktor seperti cuaca ekstrim, penyakit tanaman, perubahan manajemen, dan faktor-faktor lainnya dapat mempengaruhi produktivitas tanaman kelapa sawit. Dalam penelitian ini, penggunaan teknologi pembelajaran mesin dan prediksi menjadi relevan. Penggunaan algoritma pembelajaran mesin seperti backpropagation dalam jaringan saraf tiruan dapat membantu dalam memodelkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi dan memberikan perkiraan yang lebih akurat. Masalah dari penelitian ini yaitu produksi inti sawit di PTPN 4 Dol Ilir mengalami fluktuasi atau naik turunnya jumlah produksi yang signifikan dari tahun ke tahun. Faktor-faktor seperti kondisi cuaca ekstrim, penyakit tanaman, dan perubahan manajemen dapat mempengaruhi hasil produksi. Fluktuasi dalam produksi inti sawit dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Produksi inti sawit yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi kualitas dan produktivitas perkebunan.
Dengan prediksi akurat, manajemen dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil dengan menganalisis data produksi sebelumnya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui prediksi di tahun berikutnya. Inti sawit adalah salah satu buah yang dihasilkan dari tanaman kelapa sawit dengan kandungan minyak yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, peningkatan prediktabilitas produksi inti sawit dapat memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi daerah dan negara. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan hasil prediksi di tahun berikutnya. Dengan penelitian ini, perusahaan dapat berkontribusi pada praktik perkebunan yang lebih berkelanjutan. Mereka dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memaksimalkan hasil produksi dan meminimalkan kerugian. Metode penelitian yang digunakan yaitu back propagation. Back propagation merupakan salah satu jenis metode penelitian JST dengan supervisi. Pada jaringan diberikan sepasang pola yang terdiri atas pola masukan dan pola yang diinginkan. Ketika suatu pola diberikan kepada jaringan, bobot-bobot diubah untuk memperkecil perbedaan pada keluaran dan pola yang diinginkan. Latihan ini dilakukan berulang-ulang sehingga semua pola yang dikeluarkan jaringan dapat memenuhi pola yang diinginkan. Arsitektur jaringan ini terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Dari algoritma backpropagation ini memiliki di bawahnya memiliki banyak algoritma juga, yaitu salah satunya Levenberg-Marquardt. Levenberg-Marquardt ini dikembangkan oleh Kenneth Levenberg dan Donald Marquardt yang merupakan solusi matematis untuk permasalahan pada meminimalisir fungsi nonlinear. Pada bidang artificial neural network, algoritma ini sangat tepat digunakan untuk melakukan training pada aplikasi dengan skala permasalahan kecil hingga menengah. Hasil dan pembahasan yang pertama itu data mentahnya terdiri dari beberapa kebun. Bisa lihat di slide presentasinya. Tahun yang diambil yaitu 4 tahun dari tahun 2019 sampai 2022. Nah, sebelum kita masuk ke normalisasi, kita akan mencari nilai min dan max-nya, yaitu menggunakan rumus sama dengan min dan di blok dari kebun dolo ilir sampai ke bawah, kemudian di enter dan akan muncul nilai min dan max-nya. Setelah kita mencari nilai min dan max-nya, di sini kita akan melakukan normalisasi dengan rumus di atas dan keterangannya di sampingnya. Hasil data yang telah dinormalisasi dapat dilihat pada slide. Setelah melakukan tahap normalisasi, kita akan melakukan tahap pengujian data di aplikasi MATLAB R2011 dengan nilai parameter Levenberg-Marquardt yang tertera pada slide. Dari sini kita melakukan pengujian dengan model arsitektur 221, 251, 211. Dari beberapa model arsitektur yang terbaik yaitu 211. Perhitungan manual. Perhitungan manual ini kita ambil langsung yang terbaiknya aja lah ya, karena biar nggak panjang kali slide-nya. Jadi kita ambil yang 211. Nah, di situ ada keterangan kebunnya dan target itu kita ambil dari yang hasil data normalisasi tahun 2022. Nah, output sama errornya itu diambil dari hasil pengujian di MATLAB-nya untuk mencari nilai hasil SSE-nya itu kita menggunakan rumus sama dengan nilai error pangkat 2. Nah, untuk mencari nilai MSE-nya kita menggunakan rumus sebelumnya kita akan menjumlahkan keseluruhan SSE ini dengan cara menggunakan rumus sum. Nah, sama dengan sum di blok dari atas sampai dari atas sini sampai ke bawah ya. Nah, setelah kita dapat jumlah SSE-nya, kita akan masuk ke rumus MSE dengan rumus jumlah sama dengan jumlah SSE dibagi 28. Nah, untuk mencari akurasinya, kita menggunakan rumus
sama dengan if jika error lebih kecil dari 0,003 maka hasilnya 1. Jika lebih besar dari 0,003 maka hasilnya 0. Nah, rumus hasil presentasinya itu data yang benar. Data yang benar itu 1 ya. Kalau 0 itu kan data yang salah. Jadi data yang benar dibagi banyaknya data. Banyaknya data itu di sini kan datanya cuma 11 nih kebunnya. Nah, itu dibagi 11. Kalau misalnya lebih ya boleh-boleh aja. Karena kan di sini datanya cuma 11, maka dibagi 11 terus dikali 100. Maka ya, kita mendapatkan hasil 73%. Sebenarnya kalau akurasi terbaik itu di atas 80%. Cuman karena setelah saya menggunakan beberapa metode, itu hasilnya semua di bawah 50%. Dan ya ini hasil terbaiknya cuma sampai 73%. Nah, di sini kita masuk langsung ke hasil prediksinya. Nah, hasil prediksinya itu data realnya, data yang tahun 2022 kita ambil kan dari data mentahnya. Terus targetnya ini kita ambil dari hasil normalisasi yang tahun 2022. Target prediksinya kita ambil dari output yang ada di perhitungan manual tadi. Maaf Ya, Pak Eka, dari output. terbatas waktu Pak, sebentar lagi mau habis. Oh iya Pak. Nah, setelah itu kita menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Dan itu hasil prediksinya. Oke, baik, langsung kesimpulan. Berdasarkan perhitungan dan pengujian yang telah dilakukan model arsitektur terbaik adalah 211 dengan akurasi kebenaran 73%. Performa kinerja yang terbaik diperoleh adalah nilai MSE testing sebesar 0,018139492. Nilai MSE yang dihasilkan dalam proses pengujian menunjukkan bahwa jaringan saraf tiruan dengan algoritma pelatihan Lieberman kuat cukup baik untuk digunakan sebagai metode prediksi jumlah produksi inti sawit. Nilai tersebut dapat ditingkatkan performanya dengan cara memperbanyak data mentah pada produksi inti sawit serta mengubah parameter yang mempengaruhi performa jaringan seperti error goal dan jumlah output pada pengujian. Baik, sampai situ aja presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka. Silakan Pak Lailing buat selaku reviewer pertama. Baik, terima kasih. Eh, untuk apa namanya penjelasan panjang lebar tadi, apakah sudah dikoordinasikan dengan pihak perusahaan atau tempat penelitian? Boleh pertanyaannya diulangi, Pak? Ya, ini dari apa namanya skema yang sudah dirancang tadi, apakah sudah disampaikan ke pihak Udah, Pak. perusahaan? Sudah. Sudah ya? Apa Sudah, Pak. tanggapannya? Sudah. Tanggapannya karena hasil prediksinya itu kurang akurat kan, karena kan dari data mentahnya itu banyak yang kosong kan, Pak. Jadi ya mungkin lebih diperbanyak lagi untuk datanya gitu. Iya, tadi kan di bawah 80% ya, di 73% ya. Iya, Nah, Pak. itu mungkin sebagai catatan juga sih ke depan ya untuk perapian datanya. Kemudian saya mau Iya, Pak. coba apa namanya klarifikasi untuk data mentah tadi sama ya dengan teman sebelumnya ya. Beda, Pak. Karena kan teman saya yang tadi itu kan data minyak CPO, kalau saya itu data inti sawit, Pak. Apa itu inti sawit itu beda sama CPO? Inti sawit itu biji biji dari sawit, Pak. Oh Bijinya. ya, kalau CPO setengah jadi gitu ya. CPO itu kan udah jadi minyaknya, Pak. Ya, yang jadi kan yang saya pakai. Iya, Pak. Oke, itu aja mungkin, Pak. Ya. Terima kasih Pak Lailing buat. Berikutnya reviewer kedua Pak Irianto dipersilakan. Sepertinya Pak Irianto tidak ada di ruangan ini ya. Oke, karena jaringan. Tidak apa-apa. Kita lanjut ke Pak Surya Putra Ramadan terlebih dahulu. Nomor berapa, Pak, itu, Pak? Pak Eka nomor 3653. 3653 ya, Pak. Oke, kepada Pak Surya Putra Ramadan dipersilakan waktunya 10 menit. Baik, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya.
saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Penerapan Data Mining dalam menentukan barang yang dibutuhkan di kantor BPD AL Hasan Barumun Pematang Siantar menggunakan algoritma a priori. Latar belakang kantor kehutanan mengumpulkan berbagai data terkait penggunaan barang dan kebutuhan mereka. Dengan adanya data yang terus-menerus terkumpul, diperlukan cara efektif untuk menganalisisnya. Pengolahan persediaan yang efisien penting untuk menghindari pemborosan, kekurangan barang, atau ketidakseimbangan dalam persediaan barang. Algoritma a priori digunakan untuk menganalisis data dan menentukan barang-barang apa yang diperlukan di kantor tersebut berdasarkan pola asosiasi yang ada dalam data yang telah dikumpulkan. Masalah dan tujuan. Data yang dikumpulkan mungkin tidak lengkap atau tidak akurat yang dapat menghasilkan pola asosiasi yang tidak representatif atau benar. Tujuan utama dapat menjadi meningkatkan efisien pengolahan persediaan di kantor kehutanan dengan memastikan ketersediaan barang-barang yang diperlukan tanpa terlalu banyak persediaan yang tidak diperlukan. Metode penelitian. Di sini menggunakan metode penelitian data mining dan a priori. Data mining untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu sekumpulan data. Algoritma a priori adalah suatu algoritma dasar yang diusulkan oleh Agrawal dan Srikan pada tahun 1994 untuk penentuan frekuensi item set untuk aturan asosiasi Boolean. Algoritma a priori termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining. Selanjutnya hasil dan diskusi. Berikut ini daftar tabel pola barang yang ada di kantor kehutanan BPDAS HL Hasan Barumun. Ini membutuhkan support satu item. Selanjutnya diolah oleh data di Rapid Miner. Dalam melakukan perhitungan, keakuratan adalah hal yang penting untuk mengolah data agar mendapatkan hasil yang maksimal di dalam suatu perhitungan yang telah dilakukan. Sebagai contohnya, menggunakan sebuah software atau aplikasi yang berbasis analisis data. Untuk mendapatkan keakuratan dalam perhitungan data akan menggunakan aplikasi Rapid Miner versi 5300 dan aplikasi ini sering digunakan untuk algoritma data mining. Dan ini data mentahnya buat di Rapid Miner. Setelah semua dikonfigurasi telah selesai dilakukan, langkah yang selanjutnya adalah klik tombol Run proses locally pada bagian atas menu dan hasil yang diberikan oleh Rapid Miner akan muncul seperti pada gambar di samping ini. Kesimpulan. Dengan menggunakan algoritma a priori yang berdasarkan aturan asosiasi, dapat diketahui bahwa barang yang paling sering dibutuhkan pada kantor kehutanan BPD Sasahan Barumun Pematang Siantar adalah printer dan laptop dengan hasil perhitungan jumlah 5 dan support 33,33. Penulis telah melakukan serangkaian validasi menggunakan aplikasi Rapid Studio 5.300 menurut pendapat penulis perhitungan manual dengan yang diperoleh Rapid Miner hasilnya telah sesuai atau valid. Dapat dilihat dari perhitungan manual dan hasil hitung di Rapid Miner. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya atas pemakalah telah menyajikan pemakalannya. Review pertama Pak Lailin Buat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Nicholas ya. Untuk Mas Surya ya. Jadi tadi terkait hitungan efektivitas penggunaan barang ya di kantor kehutanan gitu ya. Tadi kan dari tujuan sudah disampaikan itu tentang seberapa efektif begitu ya. Nah, kira-kira dari penelitian yang sudah dilakukan, kesimpulannya menjawab tidak dari tujuan yang disanang di awal itu?
Halo? Ya, Pak. Ini kan turun meningkatkan efisiensi. Ada nggak efisiensinya meningkat setelah kau apa? Enggak, belum ada sih, Pak. Ini gimana jawabannya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, artinya belum ada kesinambungan yang selaras ya dari tujuan yang dicanang dari awal ya, dirancang dari awal dengan kesimpulan yang sudah dilakukan, begitu ya Ya, Pak. kesimpulannya ya. Ya mungkin untuk ke depan lebih baiknya ya, baiknya adalah karena memang tujuannya sudah di set di awal gitu ya, jadi di apa namanya di dibuat sehingga kesimpulannya itu bisa menjawab gitu ya, menjawab minimal kalaupun memang tidak sesuai dengan fakta ya juga disampaikan begitu ya. Tapi kan secara implisit sebuah penelitian itu ya ujungnya adalah kesimpulannya bisa menjawab gitu ya. Jadi bukan deadlock ya, bukan deadlock, bukan jalan buntu gitu. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, berikutnya untuk reviewer kedua Pak Irianto. Sepertinya Pak Irianto ada kendala jaringannya sampai sekarang belum bisa masuk. Nomor berapa, Pak? Pak Surya 3655. Untuk pemakala yang belum dipanggil ya, ada Peter William, tidak ada ya. Aidil Zafwan, Derek Susanto, Andre Ragil Asari. Oke, sepertinya memang sudah tidak ada lagi. Maka acara kita di sesi paralel ini sudah selesai. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada peserta dan para reviewer yang telah menyukseskan acara kita pada hari ini. Kepada para peserta dan reviewer dapat kembali ke main room dengan cara klik live room. Tapi liftnya lift breakout room ya, jangan klik live meeting. Kita kembali ke room utama dan kita akan mengumumkan pemenang Senatika 4 yang akan dilaksanakan pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Jadi para reviewer dan pada pemakala diharapkan untuk menunggu sampai jam segitu. Acara kita sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya ya pada sore hari ini. Semoga sukses terus untuk semuanya. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak-bapak semua sudah boleh kita live. Terima kasih, selamat sore.